Bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Marilah kita mulai perkuliahan semester ini. Sudah lama tidak jumpa. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, mari kita mulai semangatnya, khususnya pada mata kuliah anggaran. Nah, jadi kalau kita sempat ini kita oh dia masuk lagi. Ada dua topik, tapi kalau tidak cukup, maka kita padatkan aja dulu bagaimana itu tentang teorinya saja dulu. Konsepnya gimana dan semuanya. Dan hitung-hitungan kita mulai, kalau bisa cepat hari ini bisa, kalau enggak besok, minggu depan. Jadi sekarang pertemuannya ada 14 ya. Beda dengan semester kemarin, ada 16 pertemuan, sekarang 14. Ya, jadi dipadatkan lagi ya. Oke. Bagaimana bagusnya? Kemarin itu kan dipadatkan, kalau sekarang tidak dipadatkan ya. Satu minggu, ya berarti ada satu minggu satu sesi. Kalau kemarin itu satu minggu dua sesi. Kita coba yang ini lagi, biar kalau kemarin itu saya rasa latihannya agak kurang. Nah, kalau sekarang ini maka setiap minggunya akan ada latihan biar pemantapan materinya. Oke, dia mau masuk lagi ternyata. Oh, ini Feby. Kan kalian. Oke, nampak ininya yang saya share? Nampak, Pak? Oke, nampak ya. Nah, jadi kita berada di sini ya. Konsep dasar anggaran. Nah, apa itu anggaran? Kenapa kita perlu belajar anggaran? Nah, apa tujuan kita belajar ini gitu ya. Nah, akan kita bahas di sini gitu ya. Ini kalau sempat, kalau tidak kita akan fokus di minggu besok. Tapi ini akan saya bagikan sedikit previewnya ya, seperti apa cara menggunakan angka-angka di anggaran itu ke dalam Excel. Nah, seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan semuanya ingin dalam bentuk eh, hitung-hitungan biasa, boleh juga gitu ya, pakai cara manual atau kalkulator juga boleh. Kalau mau Excel nanti setelah setiap sesi akan saya berikan file Excelnya. Jadi memudahkan nanti pada waktu ujian atau pada waktu pengerjaan tugas seperti itu. Nah, sekarang kita berada di sini. Nah, maka kita akan per minggunya akan ada anggaran-anggaran yang kita pelajari seperti itu. Oke, tunggu dulu ada azan ya sebentar. Oke, baik, dimulai lagi. Nah, jadi belajar kita mempelajari anggaran, maka sesi ini hanya konsep saja dulu ya. Konsep dulu, kita harus paham konsep, jadi kita tahu apa yang akan kita pelajari, kemudian kita mulai meramal. Nah, meramal apa yang kita ramal? Angka penjualan. Nah, kita bisa menggunakan alatnya Excel, ya, bisa menggunakan SPSS, atau cara manual juga menggunakan kalkulator. Ya. Tapi bayangkan, ini kan pelajar ya, bayangkan kita berada di suatu perusahaan yang angkanya miliaran gitu ya, miliaran gitu ya. Gak mungkin kita hanya menggunakan kalkulator saja, ya, karena angkanya pasti ada berkoma, mungkin ada persentase gitu ya. Maka kita menggunakan alat bantu lain. Tapi sebagai pembelajaran nggak apa-apa. Ya. Kemudian sampailah kita fokus kepada lebih mengecil lagi. Setelah kita menentukan penjualan, nah, kita apa yang kita jual, maka kita harus mengetahui juga ya apa yang kita produksi, berapa yang kita produksi, bahannya seperti apa gitu ya. Maka bahan baku lagi gitu ya. Setelah kita bahan bakunya, produsennya, kita perlu apa lagi? Tenaga kerja ya. Setelah tenaga kerja, nah ini lagi BOP. Ya, di sini belajar akuntansi biaya. Tapi kalau fokus ke saya ini adalah ini siapa si Junjung ini nih? Saya masukkan ya. Saya masukkan si Junjung. Nah, fokus kita BOP, tapi kalau rekan-rekan semuanya sudah paham akuntansi biaya, maka BOP ini akan menurut ya.
Tapi kalaupun tidak ya kurang paham akuntansi biaya, maka ini akan membantu apa itu BOP nantinya. Kemudian biaya variabel juga, apa itu biaya variabel. Nah, kemudian kita UTS ya. Jadi kalau dihitung-hitung, maka sekarang awal Oktober, nah akhir dari November kita sudah UTS ya. Oke, seperti itu gambarannya sebelum UTS. Nah, sampailah kita membuat anggaran modal. Nah, piutang, kas, nah BEP ya, break even point. Kemudian HPP, ya ingat ya, kalau kita laporan keuangan, nah HPP itu di mana? Di laporan laba rugi gitu ya. Ini masuk lagi nih, siapa masuk? Ayu Rima, oke, saya masukin dulu. Nah, oke, di laba rugi ya. Jadi ini kita harus paham dulu ya. Kita intinya adalah tetap ya pengantar akuntansi ya dari jurnal. Nah, sampailah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita yang awal kita pelajari adalah HPP dulu gitu ya. Setelah kita mengetahui HPP, maka kita membuat laba rugi. Tapi yang kita buat adalah analisisnya. Berdasarkan apa? Dari anggaran-anggaran yang telah dibuat di minggu-minggu sebelumnya. Jadi makanya saya tekankan di WA Group bahwasanya pahami setiap sesinya, maka dia akan menurut aja ya. Nah, tapi kalau tidak paham setiap sesinya akan bingung. Nah, ini kemana lagi? Kok udah sampai sini? Kok udah jauh ini gitu ya? Tapi tenang, ini sudah saya rekam ya. Jadi eh, tidak sulit nanti mengulang eh, materi ini lagi. Semoga saja. Oke. Dan terakhir, terakhir kita setelah laba rugi, maka angkanya akan berpengaruh kepada neraca. Nah, sesi terakhir adalah anggaran komprehensif. Nah, jadi makanya saya bilang kalau di kalkulator atau di kertas ini akan sulit menggabungkan semuanya, ya. Oh, tapi nggak apa-apa juga. Oh, kesulitannya hanya menulis ya satu persatu. Tapi kalau menggunakan Excel, kita bisa menggunakan rumus sama dengan. Jadi setiap bertukar sheet satu, maka di sheet 2 juga akan bertukar. Ketiga, sampailah ke sheet anggaran komprehensif. Seperti apa nanti kita bahas. Seperti apa yang jelas itu adalah komprehensif, anggaran keseluruhan ya yang utuh dari penjualan sampai laba rugi. Nah, Excelnya sudah saya buatkan tapi itu akan saya berikan per sesinya agar memudahkan. Kalau saya berikan semuanya akan bingung. Oke, kita mulai saja. Keluarkan dulu. Oke, masih nampak ya. Oke, konsep dasar budgeting ya. Nah, negara aja memiliki RAPBN gitu ya. RAPBN. Ada APBN gitu ya. Nah, masa kita pribadi aja nggak punya anggaran gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu nih udah punya nih anggaran ya. Walaupun anggarannya masih dalam bentuk ya di awang-awang gitu ya, fantasi gitu ya. Tapi sudah terekam gitu ya, sudah tercatat dari tanggal 1 sampai 30. Bahkan anggaran pun habis gitu ya. Itu makanya perlu dianggarkan seperti itu. Nah, gitu juga kantor. Kantor itu sebelum dibuat sebuah kantor, kantor berdiri harus ada anggaran dulu. Nah, ya. Anggaran itu dari mana? Ya dari ada uang. Kalau nggak ada uang, ya buat apa dianggarkan? Seperti itu. Itu juga tahun 2024 ya. 2024 biasanya atau kebanyakan 3 bulan terakhir di 2023 ini setiap perusahaan akan membuat rancangan anggaran kinerja RAK atau apa namanya gitu, action plan gitu ya untuk tahun 2024. Ini masuk lagi. Jadi, oke, masuk ya. Jadi eh, di 3 bulan terakhir di 2023 ini apa biasanya penjualan kita berapa sih untuk tahun depan gitu ya?
Perlu nggak kita menambah karyawan? Nah, perlu nggak kita mencari vendor baru agar lebih murah bahan bakunya seperti itu. Terus inflasi berapa persen, dolar berapa persen. Nah, disitulah tertuang dalam bentuk budgeting atau anggaran. Nah, ini permulaan saja. Nah, ini dia RPS-nya. Yang jelas kita apa itu teorinya. Nah, apa ini teori ini dan bagan anggaran itu seperti apa dan anggaran induk. Nah, anggaran induk ini adalah disebut juga anggaran komprehensif ya. Ada buku yang menyebutkan anggaran induk. Ah, dia mengumpulkan semua ya dari pabrik, dari sales ya, sales dari SDM ya. Nah, macam-macam. Kalau di rumah sakit mungkin ada dari farmasi gitu ya. Kalau dari perusahaan manufaktur seperti semen Padang berarti gudang, tambah lagi gudang, ada distributor, gitu. Dikumpulkan, digabungkan dalam bentuk anggaran induk. Oke, lanjut. Nah, ini seperti biasa, kita harus memahami dulu konsep dasar dari suatu ekonomi. Tapi ini sudah dipelajari nih kalau nggak salah di semester 1 tentang apa itu manajemen ya. Manajemen itu kalau saya ambil simpelnya aja POAC ya. P itu planning atau perencanaan, O itu apa? Organizing ya. A itu actuating dan C controlling. Nah, kalau anggaran itu di mana? Anggaran itu berada di P ya, di perencanaan. Perencanaan itu kapan? Sebelum O itu dilakukan, A itu dilakukan dan C itu dilakukan. Makanya P dulu. P itu, nah disinilah kita memulai anggaran ya, anggaran seperti itu. Perencanaan itu apa? Nah, kita mulai dulu. Perencanaan itu adalah menetapkan tujuan perusahaan dan memilih cara yang terbaik. Misalnya, oke, udah masuk lagi. Saya masukin dulu. Nah, perusahaan berencana ya akan menambah cabang baru gitu ya. Cabang baru. Tujuannya apa? Untuk menambah pendapatan gitu ya. Bisa jadi SDM-nya juga bertambah gitu ya. Dan vendornya juga akan bertambah atau pihak ketiga gitu ya. Apa contohnya? Budiman gitu ya, yang sudah banyak membuat gurita atau cabang-cabang di luar kota Bukit Tinggi. Nah, mereka butuhnya untuk apa? Maka akan meningkatkan pendapatan, SDM-nya juga bertambah, tempat membeli barang juga akan bertambah, seperti itu dan sebagainya. Nah, itu tujuannya. Tujuan apa? Apa tujuan perusahaan itu gitu ya? Atau ingin tidak hanya menambah cabang gitu ya? Ingin menambah produk. Nah, produk apa? Rasa apa gitu ya? Kayak waktu kita statistika, kita hanya ada perusahaan roti. Nah, dia ingin tidak hanya coklat sekarang ya. Sekarang ada rasa-rasa baru. Nah, itu tujuannya. Nah, cara terbaiknya, nah itulah tujuannya apa? Misalnya ke Padang gitu ya. Ke Padang. Cara terbaiknya apa? Dengan kaki, dengan mobil, dengan motor. Nah, mana yang terbaik? Ya, terbaik itu belum tentu optimal. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi. Optimal yang paling bagus adalah optimal. Apa itu optimal? Ya, eh, optimal itu pendapatan bagus, tapi beban juga tidak meningkat dengan tinggi. Ya, oke. Kata kuncinya di sini goal atau harapan masa depan ya. Plan atau cara atau perencanaan. Nah, itu konsep dasarnya saja. Perencanaan itu ada dua, strategis dan taktis. Nah, strategis adalah jangka panjang, ya. Jangka panjang itu berapa? Lebih dari 1 tahun. Rencana taktis jangka pendek, ya, kurang dari setahun. Nah, itu bedanya. Nah, anggaran juga gitu. Kita merencanakan suatu uang kita itu habisnya untuk per bulan, per tahun, per 6 bulan, per triwulan seperti itu. Misalnya kita punya uang 1 M, ya. Kita untuk membuat suatu perusahaan, ya. Perusahaan apa? Oh, salon misalnya gitu ya.
Di 3 bulan pertama kita habiskan 3M, 3 bulan kedua 3M, nah bulan terakhir atau 4M gitu ya. Di tahun berikutnya, ini kan 1 tahun pertama, 2023 anggap ya, 2024 uang yang kita keluarkan ini akan balik lagi ya. 3M ini akan balik 1M, 1M per bulannya hingga hingga kita BEP. Nah, nanti akan kita bahas apa itu BEP. Nah, hingga kita pulang pokok dulu, baru kita memiliki laba rugi. Di bulan berapa sih? Kita BP bulan berapa? Labanya kapan? Nah, kita berutangnya bulan ini mana? Di bulan apa? Hutangnya misalnya kita menginginkan di bulan ke-6 kita harus berutang. Untuk apa? Beli mesin baru gitu ya. Tapi kita lihat dulu anggaran kasnya. Nah, ke sana lagi ya. Anggaran kas kita gimana? Piutang kita gimana? Bisa nggak ditagih? Seperti itu ya. Oke, ini pembuka saja. Jangan berpikir rumit karena kita pelajari satu persatu. Nah, ilustrasi ini bisa dibaca nantinya ya. Cepatkan saja. Nah, pertanyaannya, apakah anggaran itu bisa berubah di tengah jalan? Bisa ya. Negara contohnya dibuat APBN gitu ya. Ternyata ada COVID. COVID itu kan datangnya di Maret ya. Maret 2002 masifnya gitu ya. 2019. Tren naiknya 2021, COVID itu 2019, padahal anggaran 2019 sudah dibuat. Nah, maka di April dilakukan RAPBN ya. Jadi negara aja bisa merubah anggaran di tengah jalan. Bisa. Karena apa? Mungkin situasi, mungkin karena oh, pendapatan kita naik atau penjualan kita menurun, seperti itu. Apakah negara memiliki anggaran? Nah, sudah terjawab ya, punya gitu ya. Tapi negara memiliki APBN tidak fokus kepada laba. Nah, sedangkan perusahaan atau institusi gitu ya, kita fokus kepada laba. Sedangkan negara, nah negara ini pertanyaan bagus apa ya? Akuntansi yang dipakai negara kita itu apa? Namanya adalah kalau yang telah belajar ASP apa? Akuntansi dana gitu ya. Kenapa? Karena tidak mencari laba. Intinya semakin banyak dana terserap, maka suatu daerah, suatu SKPD, suatu provinsi itu bagus. Bukan laba yang dicarinya. Tapi sedangkan perusahaan semakin bagus labanya, semakin besar pendapatan, nah itu disebut dengan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi bukan keuangan ya. Kalau negara menggunakan akuntansi sektor publik, nah itu bedanya ya. Negara non eh, non profit, nah perusahaan profit. Nah anggaran kita itu di mana fokusnya? Kita belajar anggaran untuk apa? Ya kita fokus pada perusahaan ya, perusahaan swasta. Dan tidak kemungkinan negara pun juga punya perusahaan swasta seperti apa? BUMN ya. BUMN juga perusahaan negara tapi dalam bentuk swasta, diswastakan gitu ya. Karena dimiliki dikelola oleh orang profesional di bidangnya. Oke, bukan saja. Nah, kita lanjut. Nah, ini dulu apa itu budgeting? Ya, ini bisa dibaca budget gitu ya. Adalah kumpulan dari suatu proses perencanaan, pengawasan aktivitas perusahaan atau institusi. Kemudian ini kata kunci ya, ada suatu proses, ada perencanaan, ada pengawasan, ada suatu aktivitas. Nah, dalam budgeting itu juga ada apa? Tentu saja adalah satuan uang. Nah, satuan uang ada dalam rupiah atau dalam dalam dolar. Nah, penganggaran itu adalah juga membuat proyeksi. Kita kan sekarang 2023 nih, ya. Kita membuat proyeksi atau ramalan di 2024. Kita ingin berlaba, ya tentu kita ingin berlaba. Nah, disitulah disebut dengan penganggaran, ya, penganggaran. Nah, kemudian akhirnya berujung kepada laporan keuangan. Jadi kita belajar budgeting
atau istilah Indonesianya disebut dengan penganggaran. Ya. Sedangkan anggaran itu apa tadi? Anggaran itu suatu rencana dalam bentuk keuangan. Sedangkan kalau planning saja ya berarti rencana manajemen, rencana SDM. Tapi kalau sudah anggaran berarti ada rencana keuangan. Ini ya, rencana keuangan. Oke, dia masuk lagi. Oh, keluar Dewi. Nah, anggaran itu adalah rencana keuangan. Kenapa? Karena ada satuan uang dalamnya, ya. Tapi kalau penganggaran adalah suatu proses, cara bekerja, kegiatan, aktivitas. Nah, disebut dengan penganggaran. Oke, ini kita belajar teori aja dulu. Oke. Ini bisa dibaca yang jelas. Rencana itu adalah untuk apa? Untuk harapan di masa depan, ya. Masa depan itu kita ingin mendapatkan pendapatan naik, bebannya turun, dan bahkan kita mendapatkan bonus, ya. Kita bekerja 1 sampai 12 bulan. Kita bonusnya di bulan apa? Biasanya di bulan 10, 11 kalau sudah sampai target, maka di bulan 10 biasanya kalau gitu ya. 11 pergi jalan-jalan, nah 12 karena 10 bulan 10 sudah sampai target, bulan 11 jalan-jalan dulu, kemudian bulan 12 pembagian bonus gitu ya. Itu kalau capai target, ya, perusahaannya sudah mapan, sudah stabil. Nah, atau bisa juga anggaran itu bahasa lainnya adalah prediksi matematis, menggunakan matematis ya, bukan cenayang atau peramal-peramal yang menggunakan bola-bola, kan gitu ya. Tapi kita menggunakan statistika, makanya kita belajar statistika dulu di awal, maka kita menggunakan ilmu itu dan matematika ekonomi ilmunya ke dalam ilmu-ilmu teknis di akuntansi seperti apa? Anggaran, kemudian perpajakan, kemudian seperti nanti di semester 5 saya juga mengajar semester ini ya untuk angkatan yang sudah senior itu tentang saham ya. Oke, tidak apa-apa, kita pelajari satu persatu. Lanjut. Nah, ini kalau di dibuat rumus ya. Apa itu anggaran? Nah, ini kumpulan angka-angka ya. Bisa bilang tadi matematis, tapi kita fokus adalah matematika ekonomi ya. Dalam matematika ekonomi itu juga ada dalam masuk ilmu statistika, ditambah juga akal sehat. Jadi gini loh, di zaman COVID ya, rumah sakit ya banyak yang tutup ya. Tapi manajemen membuat sebuah anggaran yang tidak masuk akal. Kita harus berlaba 10 M katanya ya. Padahal waktu COVID itu banyak tutup. Nggak masuk akal gitu ya. Jadi harus akal sehat. Begitu juga dulu saya juga pernah bekerja di bagian leasing atau perbankan gitu ya. Jadi setiap tahun itu target itu misalnya kita harus mencairkan 1 M dalam setahun. Di tahun kedua karena kita bagus tambah lagi 1,5 M gitu ya. Masuk akal nggak? Kalau masih masuk akal dengan jumlah calon nasabah kita masih ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada orang yang kita kasih lagi, ya nggak masuk akal gitu ya. Jadi harus masuk akal. Kemudian kita juga lihat ke depannya apakah negara lain tetap berperang gitu ya. Kondisi ekonomi luar negeri gimana. Jadi harus masuk akal. Nah, ditambah juga pengalaman. Jadi orang yang membuat suatu anggaran, nah harus orang berpengalaman atau minimal dia pernah berada di suatu perusahaan atau pernah uh, ya membantu membantu suatu pekerjaan. Nah, misalnya gini, dia ingin membuat suatu produk kain. Nah, jadi dia minimal harus ada kain itu seperti apa, dia fashion orang itu arahnya kemana. Nah, minimal ada pengalaman dulu walaupun tidak bekerja gitu ya. Minimal ada ilmunya, pengalaman. Nah, itulah disebut dengan anggaran. Kalau diilustrasikan dalam bentuk rumus. Oke, sifat anggaran itu fleksibel gitu ya. Jadi kita menetapkan 2024 itu misalnya anggaran penjualan kita adalah 10 juta gitu ya. Tapi karena ada 2024 itu ada pemilu ya. Ternyata kita 5 juta. Nah,
pendapatan kita. Ya berarti kita modifikasi lagi angka-angkanya ya. Mungkin di tahun 2025 kita tidak 10 juta lagi ya. Karena sudah lewat tahun politik bisa jadi pendapatan kita 15 juta. Nah, seperti itu. Harus fleksibel, jangan kaku seperti itu. Nah, harus realistis atau masuk akal gitu ya. Nah, itu tadi titik optimis, titik optimal gitu ya. Jadi kita tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis, maka disebut dengan titik optimal namanya ya. Seperti itu. Continue. Nah, anggaran itu bersifat terus-menerus. Jadi kalau ada perubahan kondisi, nah dia terus berubah dan bisa digunakan terus-menerus ya. Tidak berhenti di sana, tapi harus peningkatan penjualan, oh, beban juga ditekan ke bawah gitu ya. Dan kas harus terus dinaikkan, piutang jangan sampai besar. Nah, maka perlu dikontrol terus-menerus gitu ya, harus dilihat terus-menerus. Nah, fungsi anggaran seperti apa? Ini bisa dibaca saja. Adalah alat perumusan perencanaan terpadu. Nah, terpadu itu apa? Terpadu itu dari A sampai Z ya. Kalau kita tadi apa? Dari penjualan sampai kepada laporan keuangan, proyeksi. Atau biasa disebut juga dengan pro forma. Nah, itu. Nah, alat koordinasi gitu ya. Ini pedoman. Nah, tentu saja pedoman seperti kita umat Islam. Nah, kita pedoman kita apa? Al-Quran. Gitu juga dalam perusahaan pedoman untuk bekerja itu apa? Anggaran. Nah, kalau anggaran sudah habis dalam satu hari, 100.000 misalnya gitu ya, ya nggak boleh kita beli barang lagi dalam satu hari itu. Kita hemat aja gitu ya. Kita beli ATK gitu ya. Kita dikasih anggaran per hari 100.000, tapi kita menghabiskan ATK itu belum ya 105 gitu ya. Nah, maka ya berarti di luar pedoman kita gitu. Maka harus dievaluasi lagi gitu ya. Nah, kemudian alat koordinasi apa itu alat koordinasi? Ya, menyampaikan informasi gitu ya. Loh, kamu kok udah sampai 105 gitu ya. Maka jangan diulang lagi sampai 105 besoknya. Harus hati-hati atau mencari vendor lain untuk membeli ATK gitu dan sebagainya. Kemudian alat monitor ya tentu saja eh, setiap bulan ya triwulan 1, 2, 3, 4 anggaran yang telah kita buat berarti kita monitor apakah sudah sampai targetnya atau kebablasan seperti itu. Jadi itu adalah alat monitor, itulah fungsi anggaran. Ingat ya, fokus kita ke anggaran ini adalah kepada rencana yang dalam bentuk uang gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Manfaat anggaran adalah motivasi. Motivasi itu bisa jadi untuk kinerja, berarti ada dari pegawai kontrak ke pegawai tetap gitu ya. Atau motivasi apa? Bonus seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, kita tahu sudah efisien kita, sudah hematkah kita, efektif itu sudah sampai tujuan nggak? Itu manfaat anggaran. Nah, kinerja manajemen sendiri, ya, jadi direktur, wakil direktur, manajer, dilihat performanya dari penyerapan anggaran, oh, apa penyampaian target, nah seperti itu. Karyawan juga gitu, dia harus hemat, nah, jangan berboros-boros. Nah, alat komunikasi internal. Nah, komunikasi internal itu dalam bentuk apa? Untuk rapat, gitu ya. Nah, rapat kalau dalam bentuk angka-angka, nah maka akan menggunakan komunikasi. Apalagi dalam bentuk persentase kita sudah sampai 5%, 10% bulan ini, gitu ya. Nah, bagaimana penyampainya dalam bentuk rapat? Nah, ini disebut dengan komunikasi internal antar manajemen itu sendiri. Kemudian terakhir manfaat anggaran adalah kita melihat anggaran itu sama enggak dengan realisasi gitu ya. Anggaran kas kita di akhir tahun ada 10 juta. Tetapi di akhir tahun realisasinya karena ada suatu kondisi, suatu syarat-syarat lain gitu ya. Akhirnya kita hanya memperoleh 9 juta. Berarti kalau dalam bentuk persentase 90%. Nah, ini informasi gimana? Apa harus ditanggapi oleh manajemen? Berarti tidak ada bonus,
Berarti kita tidak efektif selama ini bekerja. Berarti kita harus efisien lagi gitu ya. Nah, itulah eh, tanggapan-tanggapan atau komentar untuk melihat ya informasi dari perencanaan versus realisasi itu sendiri. Kemudian tujuan penyusunan anggaran. Ini bisa dibaca saja. Yang jelas kita ujiannya tidak teori ya. Kita ujiannya adalah dalam bentuk angka-angka. Ini pengantar saja. Nah, faktor yang mempengaruhi pembuatan anggaran ya atau penyusunan anggaran. Nah, ada internal, ada eksternal. Internal dari dalam. Nah, bagaimana kapasitas pabrik kita? Kita ingin membuat tas yang bagus, tapi kemampuan SDM kita tidak bagus, kemampuan alat kita tidak bagus. Pantas nggak? Nah, itu salah satu faktor penyebab dalam membuat anggaran. Nah, faktor internal dapat dikendalikan atau controllable ya. Sedangkan eksternal tidak dapat dikendalikan. Karena kenapa? Karena ada persaingan, kita nggak mungkin. Persaingan itu bahkan bertambah setiap bulan, setiap tahun. Bahkan HP saja agar memenangkan persaingan, mereka membuat sekali 3 bulan, sekali 6 bulan gitu ya, agar tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan dalam persaingan. Kemudian juga tren. Tren itu berbeda-beda tiap bulan gitu ya. Tren baju, tren teknologi, gitu juga. Kemudian apa? Yang tidak bisa dikendalikan atau faktor eksternal itu penduduk. Ya, penduduk itu beragam sekali gitu ya. Dari umur, kita menjual kemana nih? Anak kecil, gitu ya. Tapi kita salah sasaran, oke? Anak remaja, gitu ya. Itu salah, gitu ya. Berarti penduduk itu demografi, gitu ya. Dari umur, dari selera, gitu. Agama, gitu ya. Agama, apa yang kita lihat dari agama? Kalau Desember, berarti orang non Muslim Kristiani gitu ya Natal gitu ya. Kalau bulan hari Lebaran berarti Islam. Nah, kita melihat ke sana juga faktor penjualan kita kapan naiknya ya. Atau waktu orang mau pendidikan ya, pendidikan baru gitu ya. Pendidikan anak sekolah dasar dan bahkan kuliah. Nah, disitulah kita belajar atau memprediksi di sanalah waktu-waktu yang tepat untuk penjualan produk kita, baju, tas dan sebagainya. Dan budaya gitu ya. Budaya itu aneh. Nah, budaya berbeda-beda, suku gitu ya, itu masuk dalam budaya. Nah, bahasa masuk dalam budaya. Jadi kita beriklan, membuat anggaran iklan itu berbeda-beda bagi orang yang bahasa Jawa gitu ya. Apalagi seperti Indomie gitu, sudah merajalela, sudah mendunia, tentu eh, menyesuaikan budayanya. Budaya di Minang gitu ya, suka pedas, pasti produksi mie yang pedas. Di mana lagi? Di Bandung mungkin fokusnya kemana? Lebih ke kecap gitu ya. Nah, maka itu adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan, tapi harus dilihat, harus dianalisis. Oke, lanjut. Nah, hubungan anggaran. Apa hubungannya anggaran dengan manajemen itu sendiri? Ya, ada hubungannya, yaitu anggaran itu kumpulan angka, sedangkan yang membuat kumpulan angka itu siapa? Yang manajemen itu sendiri. Jadi perlulah sebuah sikap yang baik, yang jujur, jangan sampai korupsi terhadap anggaran gitu ya. Oh, jangan mengada-ngada dan ya jangan boros seperti itu. Makanya hubungan anggaran dengan manajemen itu sangat dekat. Yang di tengah-tengahnya adalah sikap itu sendiri. Nah, ini kalau digambarkan bagaimana proses manajemen menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, nah, anggaran itu di sini ya. Anggaran di sini ya seperti itu. Kalau sudah ada feedback berarti sudah ada realisasi. Sudah di akhir itu ya. Anggaran kita buatkan timelinenya ini di Januari. Nah, kalau realisasinya adalah di Desember. Nah, seperti itu. Nah, administrasi anggaran atau pelaku anggaran itu sendiri mulai dari komite. Komite adalah kumpulan dari departemen, bagian-bagian direksi dan atau yang setingkat ya. Jadi mereka berkumpul
seperti ini ya, di 2023 ini mereka berkumpul di bulan Oktober sampai Desember, mereka membuat sebuah kebijakan tentang suatu anggaran. Nah, kumpulan orang ini disebut dengan komite anggaran. Kemudian kalau dipecah lagi, orangnya berada apa aja dari departemen. Nah, kemudian eh, departemen itu merancang, monitor, evaluasi, maka dibuat setelah dibuat maka dirapatkan dalam komite anggaran seperti itu. Kemudian apa itu manual anggaran? Nah, manual anggaran adalah isinya ada tujuan, ada sasaran dan sebagainya. Kewenangan menggunakan anggaran ya. Jadi kenapa ya saya pikir kenapa orang sering ada korupsi gitu ya. Tapi yang korupsi itu yang ditangkap siapa? Penguasa anggaran ya. Eh, yang berwenang terhadap anggaran. Nah, jadi yang membuat anggaran itu yang biasanya yang ditangkap itu kalau boros atau korupsi adalah direksinya ya. Bawahnya enggak. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan anggaran. Kemudian setelah ada manualnya, maka cara menjalankannya itu disebut dengan SOP gitu ya. Nah, misalnya ingin ke Padang. Nah, cara ke Padang itu apa? Nah, itu disebut dengan SOP. Nah, jenis anggaran ada ini bisa dibaca. Kita lanjut aja. Nah, ini bisa dibaca. Kelemahan anggaran adalah ya angka anggaran itu tentu belum tentu oh, akan muncul. Misalnya 2023 kita ingin penjualan kita 10 M lah ya. Tapi dua dua sorry sorry. Di 2023 kita ingin penjualan kita 5 M. Kita di 2023 sorry, kita ingin merencanakan di 2024 itu adalah 5 M. Tapi kenyataannya bisa jadi 6 M gitu ya. Jadi itu disebut dengan belum tentu tepat seperti itu. Belum tentu karena itu masa depan ya. Kita ada batas, ya, ada tabir yang tidak bisa kita lihat ke depannya, tapi kita bisa meramal dalam bentuk angka-angka. Karena apa? Karena ada bencana, ada virus dan sebagainya, bahkan inflasi gitu ya. Kita tidak tahu 2024 itu tahun politik. Ya, berarti kita harus melihat itu juga kebijakan pemerintah seperti apa di 2024. Oke. Melibatkan banyak pihak sehingga tidak bisa mengakomodasi semua ide-ide ya. eh, Tim bagian penjualan mereka memiliki ide seperti ini, tapi tim distributor oh payah seperti itu, gitu. Ya kan? Kemudian bagian produksi, loh kok produknya seperti ini? Nah, jadi akan sulit mengakomodasi satu satu produk karena terlibat dari sales, ya, dari tim pabrik, tim distribusi untuk merencanakan sebuah ya merencanakan sebuah anggaran, apalagi tentang produk baru gitu ya. Oke, kemudian tidak dapat subjektivitas. Apa itu subjektivitas? Yaitu hanya bersifat pribadi gitu ya, perasaan-perasaan gitu ya. Apalagi ya maaf ya, apalagi kalau banyak manajemen itu wanita gitu ya. Wanita akan lebih keperasaan daripada laki-laki walaupun itu tidak belum tentu benar tapi itu contohnya gitu ya. Lebih banyak subjektivitas daripada objektivitas gitu ya. Jadi dia hanya meramalkan pribadi itu sifatnya perasaan, padahal objektifnya faktanya berbeda. Itu kelemahan dari anggaran. Nah, keunggulan anggaran adalah kita kita bisa mempersiapkan diri ya untuk menghadapi masa depan atau disebut dengan proyeksi. Jadi daripada kita salah banyak, ya kita buat dulu anggaran dalam bentuk alat analisis. Alat analisis ini disebut dengan ya dengan menggunakan alat statistika gitu ya. Jadi kita tidak hanya meramal asal-asalan, tapi kita yakin ini menggunakan angka-angka, menggunakan data-data, maka disebut dengan alat analisis. Ini bisa dibaca lagi, alat pengendali kinerja karyawan ya. Saja jika ada yang tidak sampai target, akan dapat sanksi. Sampai target berarti dapat bonus. Nah ini tadi kalau jangka waktu itu bisa dari satu, berarti disebut dengan
perencanaan taktis, dan sampai 5 tahun strategis atau renstra, rencana strategis seperti itu. Ini kalau digambarkan ini bisa dibaca baca saja. Ini dia. Nah, ini disebut dengan anggaran. Oke. Rencana dibuat rencana ini baru dibuat oleh manajemen gitu ya. Ini belum tentu tidak ada angka-angkanya. Nah, di sini baru ada dalam bentuk angka atau rupiahnya. Kemudian, nah ini ilustrasi. Kalau ini ada direksi gitu ya. Nah, ini orang yang bekerja di suatu perusahaan struktur organisasi, bahwasanya mengelola anggaran bisa jadi ada manajernya gitu ya, ada bendaharanya, akuntansinya, SDM gitu ya. Nah, sebagainya. Ini ilustrasi saja atau gambaran. Nah, anggaran induk. Nah, anggaran induk itu saya bilang tadi juga adalah komprehensif, anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif itu berupa apa aja? Yaitu peramalan atau forecasting. Nah, anggaran apa? Anggaran penjualan, anggaran bahan baku, tenaga kerja. Nah, ada juga variabel anggaran. Nah, itu isinya ya nanti apa itu variabel anggaran? Yaitu apa yang mempengaruhi anggaran tersebut. Misalnya tadi ada internal dan eksternal. Kita nanti akan melihat ada apa itu inflasi berapa gitu ya, harga dolar berapa. Karena kenapa perlu dolar? Karena kita ternyata mau membeli bahan baku dari luar negeri, sepertinya pembuatan tahu gitu ya. Maka dia melihat berapa harga kedelai dunia gitu. Atau harga minyak seperti itu. Nah, anggaran induk itu juga berisikan statistika. Jadi jangan takut karena kita sudah belajar sebelumnya. Nah, dan laporan anggaran dalam bentuk ya dari penyampaian manajemen tadi sampai terbuat laporan keuangan proyeksi atau pro forma. Oke, ini bisa dibaca. Anggaran induk itu ada dua, anggaran operasional, anggaran keuangan. Jadi ini akan kita pelajari ini sampai UTS, dan ini dari setelah UTS sampai UAS. Ya. Jadi anggaran itu dibagi dua, operasional dan anggaran keuangan. Jadi kita ini di sesi berikutnya akan mempelajari ini semuanya. Dan setelah kita pelajari ini, kita UTS. Tenang saja, UTS-nya kalau sudah paham, kerjakan tiap minggunya, maka akan paham. Saya yakin itu ya. Karena tidak sulit. Ya. Yang sulit itu tidak mengerjakan. Seperti itu. Nah, setelah UTS, anggaran keuangan, anggaran apa aja? Anggaran modal, anggaran piutang, kas, BEP, HPP, dan laba rugi. Itu. Ini tahapan-tahapannya. Tapi setelah kita mempelajari ini, maka tahapan ini akan eh, terisi, ya. Akan kita secara otomatis kita akan melaksanakan tahapan-tahapan ini secara otomatis. Pedomannya dari awal di sesi berikutnya persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Nah, ini peta. Kita masuk lagi. Ini peta selama kita satu semester ini ya. Yang perlu kita pelajari dulu adalah anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan tentu kita harus meramal dulu ya. Peramalan menggunakan apa? Menggunakan ilmu statistika dan matematika ekonomi. Setelah kita paham anggaran penjualan, kita menggunakan membuat apa lagi? Anggaran persediaan barang. Kemudian kita lanjut anggaran produksi. Dan itu seterusnya sampailah proyeksi neraca. Seperti itu. Oke, ini lanjut. Apakah dana dari anggaran disiapkan terlebih dahulu?
Nah, ayo, gimana? Jadi kita menganggarkan, kita membuat suatu perusahaan gitu ya, atau kita startup, startup perusahaan yang mau teknologi yang mau mulai gitu ya. Apakah dari penjelasan saya tadi, anggaran itu, ini sebentar. Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah dana dari anggaran itu disiapkan terlebih dahulu atau rapat dulu? Ini bisa jawab? Atau anggaran itu ada waktu perusahaan telah berjalan saja? Ayo, nah ini jadi PR ya. Jadi suatu perusahaan mau rapat gitu ya di bulan sekarang ini Oktober untuk merapatkan anggaran 2024. Nah, di Oktober ini apakah sudah ada? Jadi dia ingin 2024 ini penjualan 5M. Nah, sudah ada nggak untuk Oktober ini uang mendapatkan 5M ini? Gitu ya. Ayo, Belum, gimana? Pak. Apa? Belum ada, Pak. Oke, siapa jawab itu? Siapa itu? Saya Pak Resi, Pak. Ya, Resi ya. Oke, kata Resi tidak ada gitu ya. Ada yang lain? Itu kalau di perusahaan di pemerintahan, Pak, untuk penganggaran tahun 2024. Belum ada uangnya ya? Ya, Resi Belum, ya. cuman penganggarannya tahun sekarang, Pak. Ya, jadi uangnya datang dari langit 2024 gitu ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Jadi jawaban Resi itu betul. Jadi ada dua ya. Kalau perusahaan atau negara, dia membuat anggaran, jadi uang yang ada di tahun ini untuk 2024 bisa jadi belum ada gitu ya. Bisa jadi ada. Nah, bagi perusahaan bisa jadi dia hutang dulu gitu ya. Kalau sudah ada, berarti sudah stabil perusahaannya. Ya, itu bagus gitu ya. Berarti dia hanya membuat angka-angka saja gitu ya, per bulan, per bulan, per bulan. Tapi kalau belum ada itu yang susah. Kalau belum ada uang, ya berarti 2024 kita ngapain? Berarti kita harus hutang dulu atau menunggu kalau negara menunggu anggaran turun dulu seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah inflasi mempengaruhi pembuatan anggaran? Betul ya. Inflasi itu akan mempengaruhi jumlah uang. Jadi kata orang orang tua dulu, biar uang kita tidak merosot, maka kita harus menyimpannya dengan dalam bentuk emas. Ya. Kenapa? Karena kita melawan inflasi, gitu ya. Inflasi itu misalnya, saya waktu dulu telur lah ya, saya pernah telur itu harganya 500, pernah merasakan ya. Sekarang di 2023 harganya berapa? 2.500. Jadi berapa itu inflasinya, kenaikannya? Ada satu, dua, tiga, ada 5 kali ya. 5 kali harga naik ya. Hmm. Jadi itu yang perlu diperhatikan, inflasi ya. Tapi kalau dalam bentuk emas gimana? Emas itu bukan investasi. Itu itu ada dua orang ya, ada yang bilang investasi, ada yang tidak. Jadi ada yang menyatakan investasi, ada yang menyatakan itu hanya pelindung nilai saja. Jadi waktu kita membeli 10 tahun yang lalu, kita jual sekarang, uang kita tidak berkurang. Nah, pajak juga mempengaruhi anggaran. Bagi yang sudah belajar pajak, setiap tahun itu ada tarif yang berubah ya. Ada 5%, 4%. Jadi PPh lagi ya, ada PPN lagi. PPN itu ada 10% dulu, sekarang sudah jadi 11%. Nah, makanya itu harus ada dalam penganggaran yang akan kita pelajari nantinya. Ya, oke, itu saja untuk sesi ini. Ada pertanyaan? Ini untuk apa dulu ya? Kita kuliah sampai 21 ya, jam 21. Tinggal apa 15 menit saya bahas sesi 2 nanti
Jadi pembuka saja. Untuk sesi ini ada pertanyaan. Ini teori aja dulu ya. Jadi saya jelaskan teori saja dulu di awal ini. Jadi kedepannya tidak saya ajarkan teori tapi lebih banyak ke prakteknya, angka-angkanya. Ya. Nah, kalau pakai Excel seperti ini jadi akan memudahkan. Ya. Saya sudah buat dari sesi kedua ini, dua ini sesi 2 sampai sesi 16. Nah, 17. Tapi saya akan membagikannya satu persatu agar tidak pusing. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, saya minta waktunya 15 menit lagi untuk sesi yang kedua, topik yang kedua. Jadi pada sesi berikutnya tidak lama, jadi tidak banyak saya memberikan teori. Jadi kita langsung jam 7 minggu depan langsung menghitung-hitung. Nah, juga bisa menggunakan SPSS. Bagi yang sudah mendownload SPSS, silakan jangan di-delete ya. Jadi boleh nanti menggunakan SPSS, boleh menggunakan Excel, atau menggunakan manual juga boleh. Jadi semakin rajin, jadi saya tidak akan segan mengasih nilai A. Kalaupun tidak rajin, ya nilai B. Tapi kalau kurang rajin, ya saya nggak bisa ngasih nilai B ya. Tapi kecuali rajin B, sangat rajin A. Oke, kita lanjut sedikit di... Nah, kita 15 menit sampai setengah 8. Jadi saya harapkan besok kita langsung memulai angka-angka saja ya. Jadi kalau saya mulai angka-angka hari ini, takutnya tidak nyaman ya. Jadi kita mulai peramalan penjualan. Tadi di gambar yang setelah saya perlihatkan di sesi 1, di topik sesi 1, kita melakukan peramalan ya. Nah, apa yang kita ramal pertama dahulu adalah tadi adalah ini, penjualan. Kalau masih ingat ya, penjualan. Nah, kenapa penjualan di awal? Ya, ini sudah pakem, sudah format baku ya. Setiap perusahaan yang baru mulai, dia harus menentukan penjualannya dulu gitu ya. Apa yang kita jual? Produk. Nah, produk apa? Jumlahnya berapa? Ya. Wilayah penjualannya kemana aja? Oh, apa lagi biasanya? Produk, jumlah, wilayah penjualan, hmm, warnanya apa gitu ya, warna produknya apa yang kita jual. Nah, itu yang perlu kita anggarkan. Jadi tidak asal-asal aja. Atau minimal gini, kita menjual bakwan. Hmm. Kita menjual bakwan itu agar berlaba itu harus berapa? Ya, tepung kita beli berapa? Bawang kita beli berapa? Nah, itu disebut dengan meramal. Walaupun itu emak-emak dulu gitu ya, orang-orang tua dulu membuat eh, kita harus menjual 10 nih, baru kita mendapat labo, baru mendapat cuan gitu ya. Itu kan takut-takut ya, menakut-nakut atau meramal-meramal saja. Tapi kalau kita di dunia pendidikan, kita menggunakan ilmu statistik ya. Jadi ilmu yang bersifat diterima umum ya, tidak takut uok kata orang dulu ya. Jadi pakemnya, formatnya kita harus menentukan penjualan dulu ya. Oke, disebut dengan proses peramalan penjualan. Ini konsepnya, RPS-nya. Nah, ini tadi penyusunan anggaran personal. Ya, tadi anggaran personal adalah anggaran sebelum UTS. Ya, ingat? Kalau masih ingat tadi, anggaran personal adalah anggaran sebelum UTS. Apa aja tadi? Ada penjualan, ada produksi, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead pabrik, dan variabel, anggaran variabel seperti itu. Oke, tapi kita fokuskan ke anggaran operasional. Nah, ini dia hal pertama apa? Yaitu membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu kenapa? Apa yang kita lakukan pertama kali? Yaitu meramal dulu, meramal angka penjualan kita. Ya, sebelum kita membuat anggaran penjualan, kita harus meramal angka kita itu berapa. Ya,
Kalau perusahaan baru gimana? Perusahaan yang baru baru tumbuh, baru buat gitu ya. Kalau yang sudah lama, sudah tumbuh, sudah stabil, maka meramalnya dari angka 2021, 2022, dan sekarang 2023. Oke lah, ada datanya gitu ya. Tapi bagi yang belum gimana? Nah, itu yang kita bahas pada sesi ini. Nah, anggaran penjualan apa itu? Gambaran penerimaan, apa yang kita terima nantinya, apa yang kita hasilkan dari penjualan. Itu disebut dengan anggaran penjualan. Meliputi apa saja? Nah, produk kita apa? Ya, kita misalnya membuat roti. Rotinya apa? Roti manis, roti asin, atau buat ciki. Ciki manis, ciki stroberi. Apa? Ya, apa kita produk? Apa produk kita? Itu kalau produknya dalam bentuk barang. Kalau bentuk jasa gimana? Kita menjual jasa les. Les kita apa? Les baca, les matematik, les bahasa Inggris. Nah, itu produk. Nah, volume itu apa? Volume berarti misalnya apa tadi? Bakwan gitu ya. Volume kita jual itu berapa? 10, 15. Nah, itu disebut dengan volume. Atau oh, kalau kita les tadi, volumenya apa? Ya, berarti orang yang mendaftar. Orang yang mendaftar 10. Kalau 10 berlaba anak kita atau hanya modal saja. Karena kita ada sewa tempat, beli kursi, eh, ada pegawai, ada guru lain gitu ya. Makanya perlu volume. Nah, harga kita jual berapa? Ya, bakwan itu harganya 1.000. Dalam 1.000 itu ada 200 bahan baku, ada 200 ongkos. Sampailah nanti terbentuk harga 1.000 gitu ya. Itu harga per unit. Nah, ada waktu. Nah, saya bilang tadi kita menjualnya kapan? Januari itu awal tahun, ya. Orang baru liburan. Kemudian di Mei, kemarin Mei itu Lebaran. Lebaran kita harus banyak menjual gitu ya. Kemudian di Juni orang mau sekolah. Berarti apa yang kita jual? Atau waktunya waktu hari panas kita jual es. Waktu hari dingin kita jual gorengan. Gitu ya. Itu disebut dengan anggaran. Nah, lokasinya lagi. Kalau kita lokasinya di apa? Di gunung, di perbukitan, nah, atau di daerah perkotaan, di pedesaan. Nah, perlu lagi ya lokasi lokasinya tempat sekolah. Berarti apa yang cocok untuk sekolahan? Atau tempat kampus, tempat nongkrong ibu-ibu, tempat ya banyak ya. Berarti di situ itulah yang meliputi isi-isi dari anggaran penjualan. Nah, kenapa mempelajari anggaran penjualan ya? Karena itu adalah awal tadi ya. Anggaran personal awal adalah anggaran penjualan. Jadi kita buat anggaran personal, kita pelajari dulu penjualan. Oke. Nah, ini langkah awalnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor internal, eksternal gitu ya, luas pasar. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian membuat proyeksi. Ini dalam bentuk kalimat dulu ya. Nanti akan kita buat bagaimana cara kalimat ini menjadi dalam bentuk tabel-tabel, angka-angka, dan peramalan secara statistika. Nah, ini dia, ini bisa dibaca. Oke, kita mulai menggunakan metode-metode lagi ya. Setelah ini kita akan angka-angka lagi. Teknik untuk atau metode gitu ya, untuk meramal penjualan. Kita belum membuat anggaran penjualan dulu ya. Kita meramal, belum anggaran, tapi meramal atau forecast. Itu ada dua metode, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, kualitatif itu adalah judgment atau kira-kira, mengira-ngira sih, ya. Sehingga ini lebih subjektif, lebih ke perasaan. Perasaan besok hujan lah. Nah, awak besok enggak buat banyak. Perasaan besok angin lah. Berarti harus buat banyak es. Ha.
Itu disebut dengan metode kualitatif atau mengira-ngira saja. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa, ya. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita dulu dalam penjualan, gitu ya. Sehingga kita bisa besar sekarang ini karena judgement orang tua. Nah, kita fokus ke sini. Metode yang kedua, metode kuantitatif menggunakan analisa statistika. Statistika ini juga ada 4 metode. Nah, banyak ya? Iya banyak. Tapi bisa nggak dipilih salah satu? Boleh. Ya, itu enaknya ya. Jadi tidak harus dihafal semuanya, tapi cukup tahu saja. Tapi waktu ujian besok, boleh nggak menggunakan empatnya? Boleh saja. Tapi boleh nggak salah satunya? Boleh. Ya, tidak masalah. Semuanya mengarah kepada angka yang sama intinya, berdekatan. Misalnya kita ingin 500, ya. Dengan menggunakan tren bebas, angkanya mungkin bisa jadi 505, setengah rata-rata ini misal ya. Bisa jadi 495 dan least square bisa jadi 490, ya. Mendekati, tapi tidak apa-apa, ya. Itu adalah setiap metode ahli yang membuat, nah, dia menggunakan rumusnya masing-masing, menggunakan faktornya masing-masing, variabelnya masing-masing, tidak masalah. Tapi mendekati, gitu ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak seperti itu. Kemudian juga metode hubungan, ya. Ini metode analisis tren. Ada berapa? Ada dua, korelasi dan regresi. Nah, ini bisa menggunakan SPSS seperti itu. Jadi saya tidak melulu menggunakan hitung-hitungan, hitung-hitungan menggunakan buku besar, kertas gitu ya. Tapi juga boleh menggunakan alat-alat seperti kalkulator, SPSS, atau Excel. Dan metode khusus, nah ini cukup jelimet. Nah ini akan kita bahas kalau ada cukup waktu. Ini adalah pengayaan nanti ya di sesi terakhir ya. Kita fokus ke sesi ini aja. Analisis tren dan metode hubungan. Oke, kita mulai. Jadi setiap sesi saya akan eh, memberikan pengantar konsep teori, tidak sebanyak ini ya. Mungkin 5 menit saja. Tadi habis 1 jam untuk teori saja. Tapi minggu depannya mungkin 5 menit atau 10 menit. Ada pertanyaan sedikit. Nah, mulai kita angka-angka lagi. Nah, ini dia ada metode kualitatif. Bisa dibaca, nanti saya berikan. Ini filenya. Nah, metode kuantitatif. Jadi sudah saya jabarkan ini ya. Ini korelasi. Jadi ini saya akan jelaskan pakai praktek saja nantinya. Yang jelas ini sudah dipecah-pecah. Tadi penjelasannya secara garis besar ini dipecah-pecah, pecah-pecah. Nah, kita bahas dalam bentuk prakteknya. Kalau korelasi nanti adanya hubungan kuat dan lemah. Kan ya, statistika kemarin. Semoga masih ingat. Nah, regresi ini ada variabel-variabelnya. Y sama dengan, nah ingat lagi ya, A tambah B, A tambah BX. Nah, kita akan tetap menggunakan ini. Ini rumus yang akan tidak akan habis-habisnya sampai kita semester 8. Ya. Sampai kita membuat skripsi, ini akan dipakai terus. Ada variabel X, ada variabel Y. Jadi pertanyaan, kalau boleh saja potong langsung ya. Daripada kebingungan, potong langsung aja. Oke, lanjut. Nah, ini metode kuantitatif analisis industri, market share ya. Jadi permintaan perusahaan kita berapa, industri kita berapa gitu ya. Misalnya perusahaan kita mampu menjual 50, tapi industri kita apa misalnya? Handphone. Handphone terjual 2000 unit. Berarti ini berapa? 0, berarti sekitar 500 lah ya. Berarti 40%. 40% kita market share kita ya. Seperti itu. Nah, analisis produk lain.
Berarti ke Indofood nih contohnya ya gambarnya. Berarti setiap produk dan merek kita pisah-pisah. Produk mie gitu ya. Lawannya siapa saja, penjualannya berapa aja, produk sampo gitu ya. Ini bagi perusahaan yang banyak lini bisnisnya, lini produknya. Jadi disebut dengan analisis produk line. Tapi kalau analisis industri kita melihat pangsa pasar atau market share. Kemudian analisis pengguna akhir. Analisis pengguna akhir adalah kita melihat pengguna akhir kita itu apa. Misalnya apa ini contohnya tepung. Kita menjual tepung, tapi kita lihat pengguna akhirnya siapa? Ya orang yang membuat bakwan, orang buat kue, membuat roti. Nah, itu analisis pengguna akhir ya. Misalnya kita penjual minyak, kita tidak bisa melihat menganalisis penjualan minyaknya, tapi kita menganalisis penjualan goreng berapa, penjualan roti berapa, nah seperti itu. Itu disebut dengan analisis pengguna akhir. Nah, ini contoh soalnya. Ini kan kita bahas minggu depan ya. Tapi contohnya seperti ini ya, gambaran seperti ini. Nanti bisa ditulis langsung ke laptop, bisa dilihat zoomnya pakai HP, kemudian digunakan pena, ditulis seperti ini. Nah, kita melihat ini kan ada, ini anggap aja perusahaannya sudah berjalan dari 2014. Kita menganggarkan penjualan 2020. Berapakah angka di sini? Nah, dengan menggunakan metode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti akan saya ajarkan semua metode ini satu persatu. Berapakah angka di sini dan di sini. Itu gambaran untuk minggu depan kita pelajari. Ya. Nah, ada 2 soal. Oke. Itulah gambaran yang akan kita pelajari besok. Jadi saya sedikit mungkin ya. Sedikit membahas teori, besok saya langsung ke sini saja biar tidak berlama-lama. Itu saja untuk hari ini pembuka cakrawala tentang anggaran ya. Oke, ada Ya pertanyaan? Pak, untuk absennya gimana Pak? Absennya, oh ya, saya apa aja? Bagi Delphi ada enggak? Delphi, pokoknya semuanya saya absenkan ya. Oh. Pak Furkan tadi izin, Germa hadir, Hadir Pak. Gina Hadir hadir, Pak. Lastri hadir, Lila, Hadir Pak. Resi, Resi hadir tadi ya. Sinta, Urmila, Winda, Winda hadir, Urmila. Nanti WA aja ya kalau nggak apa nanti saya perbaiki absennya. Risna tadi hadir, Latifah hadir, Putri hadir.